Adil Katalino, Ramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Selamat datang di akun YouTube Akademi Dayak. Saya tanya warga saya itu dari awal ini kami sampaikan ini betul-betul kerinduan kita. Maka dari awal tadi saya katakan bahwa memang barang ini kita atau tidak itu jangan ke 10 mungkin ke 100 pun tidak apa-apa. Tapi yang paling penting menjadi kerinduan kita ini membuat sejarah. Kami yang dah tua ini mungkin tinggal cucu-cucu, anak-anak kita yang muda-muda itu nanti mungkin anak-anak kita yang bujang-bujang nanti begitu kita dah kawin, ini dulu apa bikin film, ini dulu mama bikin film, kan bangga kita. Kalian lihat orang film itu kan, itu yang menjadi kebanggaan kita. Maka saya, Pak Yones, Pak Alikus, Pak Yakubis Kumis, Bu Gerwin sangat betul-betul bersemangat. Apalagi memang disebut oleh beliau semakin membara semangat ini. Dan ini sejarah bagi kita semua. Itu yang menjadi harapan sangat kita supaya kita ini betul-betul kita buat. Itu yang menjadi harapan kita bersama, kemudian menjadi sejarah bagi kita semua, ya. Dan teman-teman yang terlibat di dalam kru film ini itu akan menjadi fakta dan nyata. Ya, itu. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian kita semua. Ya. Hari ini pada tanggal 3 September tahun 2020, rapat perdana tim produksi dan para pemain dalam film Mata Raja Ambawang, sebuah film yang akan diproduksi oleh Bala Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat. Film ini akan mengisahkan tentang sebuah kerajaan kuno di Kalimantan Barat yang kita kenal dengan Kerajaan Bangkuli Rajak pada masa pemerintahan Patih Gumantar, di mana pada masa Patih Gumantar ini beliau eksis pada akhir abad ke-13 Masehi. Pada film ini pemainnya adalah dari berbagai OKP dan organisasi komunitas seni dan budaya Dayak yang ada di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Mereka berjumlah 21 orang, mana lain akan memerankan sebagai raja dan keluarganya, juga para Dewan Menteri atau yang pada masa itu dikenal dengan Tuhabide. Nah, selain Tuhabide, ada juga mereka yang berperan sebagai Pangalanguk atau Panglima Perang dengan gelar Singa dan Macan. Sementara pada posisi lain mereka juga akan memerankan dayang-dayang atau para putri yang mengawal istri raja. Film ini mengambil setting di abad 13 Masehi, menggambarkan tentang bagaimana perjuangan orang-orang Dayak pada masa itu dalam menanggulangi sebuah wabah penyakit menular yang ada pada manusia yang pada saat itu disebabkan oleh binatang. Jadi apa yang terjadi pada era ini atau tahun 2020 ini, di masa ada serangan COVID-19, sebetulnya ratusan tahun lalu di Kalimantan juga
pernah terjadi serangan wabah penyakit yang sama, namun dengan nama dan jenis yang berbeda. Nah, dikisahkan pada masa itu masyarakat dengan segala pengetahuan tradisionalnya, termasuk dengan teknologi tradisionalnya dan kearifan lokalnya, mencoba melakukan sesuatu untuk menanggulangi wabah penyakit itu. Namun ada yang berhasil, ada pula yang gagal. Karena itu dalam sejarahnya di beberapa kampung kemudian warga melakukan migrasi atau perpindahan kampung. Hal ini untuk menghindari wabah penyakit mematikan yang belum ditemukan vaksin atau obatnya. Kondisi ini pun terjadi pada era ini, mana hingga hari ini seluruh dunia mengalami hal yang sama, dan para ilmuwan juga berupaya keras untuk menemukan vaksin atau obat yang dapat mengobati wabah penyakit ini. Namun hingga hari ini belum ada titik temu, belum ada keajaiban, dan tentu saja kita semua berharap bahwa akan ada keajaiban lain yang hadir di tengah-tengah kita, sehingga masa-masa pandemi seperti sekarang ini dapat segera berlalu dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya kembali. Nah, dengan kondisi itulah film ini diilhami, dan film ini disusun oleh 4 orang, yaitu Yohanes S. Laon, kemudian Herculanus Didi, ada Pendeta Alipius dan Erwin. Sedangkan naskah dan skenario disusun oleh Yohanes S. Laon. Nah, film ini diproduksi oleh Bala Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat yang didukung oleh produser eksekutif Bapak Dr. Andes Yakobus Kumis MH, yang juga pembina Bala Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, yang juga sekaligus Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional. Kemudian produsernya adalah Bapak Krisantus Kurniawan, SIP MSI, anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat, fraksi PDI Perjuangan. Sutradaranya adalah Yohanes S. Laon yang dibantu oleh Krisantus Heri. Ada 21 orang pemain yang terlibat langsung dalam film ini, yang tentu saja memerankan banyak, mulai dari raja dan keluarganya, kemudian ada Dewan Menteri, ada para panglima, dan para prajurit Bangkule Rajak. Sengaja film ini mengangkat tema Bangkule Rajak karena kerajaan ini masih begitu hidup di kalangan masyarakat adat suku Dayak Kanayan di Kalimantan Barat, dan 99% peninggalan kerajaan ini masih dapat kita temui, para makam raja, kemudian situs-situs peninggalannya seperti petilasan dan sebagainya, manuskrip dan sekitarnya, dan termasuk dengan tradisi adat istiadat, perlombaan seni, dan masuk hukum adat yang kita kenal sekarang ini. Itu adalah peninggalan dari. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Samu labu Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata.